Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rika Amalia dengan NIM 70200122080 dari kelas Kesehatan Masyarakat A. Pada kesempatan ini akan sedikit menjelaskan mengenai sistem rangka manusia atau yang kita sebut sistem skeletal. Sistem rangka manusia merupakan sistem yang tersusun dari berbagai jenis dan bentuk tulang, dan tulang yang membentuk sistem ini tersusun dari jaringan ikat dan bahan-bahan mineral yang sifatnya keras dan kaku, sehingga dengan adanya sistem skeletal ini dapat memberi bentuk dan juga menopang tubuh manusia. Rangka memiliki fungsi untuk memberikan bentuk keseluruhan bagi tubuh, menjaga agar organ tubuh tetap berada di tempatnya, melindungi organ-organ tubuh seperti otak, jantung, dan paru-paru, untuk bergerak ketika dikehendaki otot dan menghasilkan sel darah di dalam sumsum tulang, sehingga sistem rangka menjadi sistem yang sangat penting bagi tubuh manusia. Pada orang dewasa ada sebanyak 206 ruas tulang yang berbentang dari kepala hingga ujung kaki. Tulang-tulang ini memiliki bobot kurang lebih dari 20% dari berat badan tubuh orang dewasa. Pada bagian tertentu dari tulang ini merupakan tempat melekatnya otot-otot, sehingga dengan adanya otot ini maka tulang dapat digerakkan berdasarkan letak dan peranannya. Tulang sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu tulang sumbu atau tulang aksial dan tulang ekstremitas atau tulang apendikular. Nah, tulang aksial terdiri dari tulang tengkorak atau kranium, tulang belakang atau vertebra, tulang rusuk atau kosta, dan tulang dada atau sternum. Sedangkan tulang-tulang yang termasuk tulang apendikular yaitu tulang gelang bahu atau girdle pectoral, tulang ekstremitas superior, tulang gelang panggul atau girdle pelvis, dan juga tulang ekstremitas inferior. Baik pada tulang aksial yang pertama yaitu kranium atau tulang tengkorak. Tulang kranium sebenarnya termasuk jenis tulang flat atau tulang pipih. Meski demikian, strukturnya sangat kokoh dan kuat sehingga dapat melindungi organ-organ penting yang berada di dalamnya, yakni otak dan sekitar mata dari trauma atau benturan. Tulang kranium dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu neurokranium yang menyusun batok kepala dan viscerokranium, yaitu tulang-tulang yang membentuk tulang wajah dan juga dagu. Neurokranium dibentuk oleh beberapa tulang, dan tulang-tulang tersebut dipisahkan secara halus oleh persendian yang disebut sutura tulang. Tulang neurokranium terdiri dari tulang frontalis atau tulang dahi, tulang parietal atau tulang ubun-ubun, tulang occipitalis atau kepala belakang, lalu tulang temporalis atau pelipis, dan juga tulang sphenoid yaitu tulang yang terletak di bawah tulang frontalis. Sementara itu, tulang-tulang yang menyusun viscerokranium terdiri dari tulang nasalis atau tulang hidung, tulang zygomaticus, tulang maxillaris, dan juga tulang mandibula atau tulang dagu. Selanjutnya, tulang vertebra atau susunan tulang belakang. Tulang vertebra merupakan deretan tulang-tulang yang tersusun memanjang, terdiri dari 33 ruas tulang terbentang mulai dari bagian leher, punggung perut hingga bokong. Bila kita perhatikan ruas-ruas tulang vertebra akan terlihat jenis tulang keras yang bentuknya tidak beraturan. Susunan tulang-tulang vertebra ini memiliki fungsi sebagai pelindung dari sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Selain itu, beberapa bagian dari susunan tulang belakang ini merupakan tempat keluarnya serabut-serabut saraf. Susunan tulang belakang ini berguna pula untuk menyangga kepala kita, dan juga ia menyanggah tubuh kita agar dapat tetap berdiri dengan tegak. Selain itu, di tulang belakang inilah dihasilkannya sel-sel darah yang sangat penting peranannya bagi tubuh kita. Tulang vertebra dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu vertebra cervicalis, vertebra thoracalis, vertebra lumbalis, vertebra sacralis, dan vertebra coccygealis. Nah, tulang-tulang yang menyusun vertebra cervicalis berjumlah 7 ruas,
dan ini yang membentuk bagian leher juga berfungsi untuk menopang kepala. Sementara itu, tulang vertebra thoracalis berjumlah 12 ruas. Tulang-tulang ini nantinya akan menjadi tempat pelekatan 12 pasang dari tulang rusuk atau tulang kosta. Selanjutnya, tulang vertebra lumbalis. Tulang-tulang vertebra lumbalis terdiri dari 5 ruas. Tulang-tulang ini fungsinya untuk menopang tubuh kita agar tetap berdiri dengan tegak. Selanjutnya, tulang vertebra sacralis. Tulang vertebra sacralis sesungguhnya tersusun dari 5 ruas tulang, tetapi mereka telah mengalami fusi atau penyatuan. Tulang vertebra sacralis nanti akan melekat dengan tulang-tulang yang termasuk panggul atau girdle pelvis. Yang terakhir, tulang vertebra coccygealis. Tulang vertebra coccygealis juga tersusun dari 4 ruas tulang, tetapi juga telah mengalami fusi. Tulang ini disebut juga dengan tulang ekor. Tulang aksial berikutnya yaitu tulang rusuk atau tulang kosta. Kalau kita perhatikan, tulang kosta ini termasuk jenis tulang keras, bentuknya pipih dan melengkung. Tulang kosta jumlahnya ada 12 pasang ke arah belakang. 12 pasang tulang kosta ini melekat pada tulang vertebra thoracalis, sedangkan ke arah depan, beberapa tulang kosta ini akan melekat pada tulang sternum. Tulang sternum sendiri adalah termasuk jenis tulang keras yang bentuknya pipih seperti mata pisau dan letaknya persis di tengah-tengah dada kita. Berdasarkan cara melekat pada tulang sternum, tulang kosta dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu tulang kosta vera atau tulang kosta sejati, yaitu tulang kosta yang melekat langsung pada tulang sternum. Tulang kosta vera terdiri dari tulang kosta ke-1 sampai tulang kosta ke-7. Selanjutnya adalah tulang kosta spuria atau tulang kosta palsu. Artinya, tulang kosta ini tidak melekat langsung pada tulang sternum, tetapi melekat pada tulang kosta sebelumnya. Dengan bantuan tulang rawan yang termasuk tulang kosta bulim adalah tulang kosta ke-89 dan 10, sedangkan tulang kosta yang ke-11 dan ke-12 disebut kosta fluctuantes atau costae. Melayang, artinya tulang kosta ini sama sekali tidak melekat langsung pada tulang sternum. Dengan adanya hubungan tulang-tulang kosta dengan tulang vertebra thoracalis dan juga tulang sternum, maka terbentuklah yang disebut ruang torak yang berfungsi untuk melindungi organ-organ yang ada di dalamnya seperti jantung dan juga paru-paru. Baiklah, kita beralih pada tulang apendikular. Yang pertama, tulang-tulang bahu atau girado pectoris. Tulang gelang bahu terdiri dari tulang selangka atau tulang clavicula dan juga tulang belikat atau tulang scapula clavicula. Tulang clavicula merupakan tulang yang letaknya di dada bagian atas ke arah depan. Tulang clavicula melekat pada bagian atas dari tulang sternum, sedangkan ke arah belakang tulang clavicula melekat pada bagian atas dari tulang scapula. Fungsi dari tulang clavicula ini adalah sebagai tempat melekatnya otot rangka yang berperan penting untuk menggerakkan daerah leher dan juga daerah dada. Sedangkan tulang scapula letaknya di daerah punggung. Tulangnya berbentuk segitiga dan pipih. Tulang scapula berfungsi sebagai tempat melekatnya berbagai otot di daerah punggung yang penting untuk berbagai gerakan di daerah punggung dan bahu. Pada tulang scapula inilah nantinya melekat tulang lengan atas atau yang disebut dengan tulang humerus. Selanjutnya tulang ekstremitas superior atau tungkai atas. Terdiri dari tulang lengan atas atau humerus, tulang lengan bawah yang terdiri dari tulang radius dan tulang ulna, dan juga tulang-tulang yang menyusun telapak tangan, yaitu tulang karpal, tulang metakarpal, dan juga tulang jari jemari yang disebut palang tulang. Tulang ekstremitas superior ini nanti akan diselimuti oleh berbagai otot rangka sehingga dapat melakukan berbagai gerakan. Selanjutnya, girdal pelvis atau gelang panggul. Tulang gelang panggul terdiri dari tulang ilium,
tulang ischium, dan tulang pubis. Ke arah belakang, tulang ilium melekat pada tulang sacralis, sehingga susunan dari ketiga tulang gelang panggul ini akan membentuk suatu rongga. Dan bagi wanita yang melahirkan, rongga ini sangat penting peranannya sebagai jalan lahir bayi. Fungsi lain dari tulang gelang panggul ini adalah untuk menopang usus besar dan juga melindungi organ-organ reproduksi dan kantong kemih. Susunan dari tiga tulang gelang panggul ini juga akan menjadi tempat melekatnya tulang ekstremitas inferior, yaitu tulang femur atau tulang paha. Dan yang terakhir, tulang yang menyusun ekstremitas inferior. Tulang-tulang ekstremitas inferior terdiri dari tulang paha atau tulang femur, tulang dengkul atau tulang patella, tulang tungkai yang terdiri dari tulang kering atau tulang tibia, dan tulang betis atau yang disebut tulang fibula. Lalu juga ada tulang-tulang yang menyusun telapak kaki, yakni tulang tarsal, tulang metatarsal, dan terakhir tulang jari jemari kaki yang disebut falang. Kalau kita perhatikan tulang femur dan tulang tibia, keduanya termasuk tulang panjang dan bentuknya seperti pipa. Kedua tulang ini merupakan tulang yang begitu kuat dan keras sehingga mampu menopang seluruh tubuh manusia. Selain itu, pada tulang femur, tibia, dan juga fibula dilindungi oleh lapisan otot rangka yang begitu tebal sehingga mampu melakukan banyak gerakan. Baiklah, sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.